Oke, welcome back to Math Channel. Selamat pagi dan selamat siang anak-anakku tersayang. Selamat ya, kalian sudah naik ke kelas 8. Kalian kembali bertemu dengan Pak dalam pembelajaran matematika kelas 8. Oke, tanpa membuang waktu lagi, kita akan membahas pertemuan pertama kita, yaitu mengenai pola bilangan dan barisan bilangan. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita langsung pada materi yang pertama, yaitu pola bilangan dan barisan bilangan. Tentu untuk mempelajari sesuatu kita harus tahu dulu apa itu pola bilangan dan barisan bilangan. Yang pertama, pola bilangan itu adalah susunan bilangan yang pembentukannya mengikuti aturan tertentu. Setiap bilangan pada pola bilangan tersebut, suku yang dapat diperoleh berdasarkan aturan tertentu, ya. Jadi maksudnya begini, kalau misalkan contohnya kalau kalian baris pada hari Senin di saat kalian upacara, itu pastikan ukurannya itu satu kepalan tangan, ya. Orang biasa bilang lencang depan. Nah, itu merupakan jarak yang terbentuk dari bentuk kepalan tangan kalian. Itu kalau contohnya dalam barisan sehari-hari, dalam barisan upacara, ya. Nah, dalam barisan matematika juga seperti itu. Dia memiliki suatu keteraturan tertentu, artinya dia berulang-ulang, dia memiliki pola yang berulang, dia memiliki aturan yang berulang yang berlaku untuk setiap bilangan yang terbentuk, ya, seperti itu. Nah, contohnya, kita langsung saja contohnya. Contohnya itu kalian bisa lihat pada halaman 4, nomor 1 dan nomor 2. Kalian bisa baca di buku cetak kalian, yaitu buku matematika untuk SMP MTS kelas 8 semester 1, penerbit Erlangga, yang ditulis oleh M. Kolik Ridwan, ya. Kalian bisa lihat di buku itu halaman 4 nomor 1 dan 2. Surannya adalah tulislah aturan untuk pembentukan pola bilangan berikut, kemudian tulis dua suku berikutnya. Oke. Dia bilang begini, tentukan aturan dari pola bilangan tersebut, terus kita tentukan dua suku berikutnya, ya. Untuk soal yang pertama, soal yang A, nomor 1A itu ada urutan bilangan 6, 13, 20, 27. Pak, aturan pembentukannya seperti apa? Oke, kita lihat seperti ini. Kalian lihat, dari 6 ke 13 itu dia tambah berapa? Terus dari 13 ke 20 itu dia tambah berapa? Dari 20 ke 27 itu dia tambah berapa? Seperti itu. Nah, ada penjelasannya di sini. Kalian bisa lihat. Ternyata aturan dari pola bilangan tersebut adalah ditambahkan 7 untuk suku berikutnya. Jadi dia akan bertambah-tambah 7, selanjutnya dia akan bertambah 7, akan bertambah 7, bertambah 7, seperti itu. Itu kalian bisa didapat dari seperti ini, dari 6 ke 13 itu ternyata dia tambah 7. Dari 13 ke 20 ternyata dia tambah 7. Dari 20 ke 27 dia tambah 7. Oke anak-anak, di sini Pak mau tekankan bahwa dia tidak berpatokan pada 7 saja. Dia bisa mungkin tambah 6, tambah 5, tambah 100, kurang 5, kurang 2, kurang 3, seperti itu. Tetapi yang ditekankan di situ adalah polanya selalu sama, ya. Dia kalau di sini tambah 7 berarti dia selalu tambah 7. Kalau misalkan kurang 5 berarti dia kurang 5, seperti itu, ya anak-anak. Jadi kita sudah tahu, ya, aturan untuk pola bilangan seperti ini, pola bilangan yang ini nomor 2A itu ternyata dia punya aturannya adalah tambahkan 7 untuk suku berikutnya. Nah, dia tanya lagi untuk pertanyaan kedua, yaitu dua suku berikutnya adalah oke. Dia tanya dua suku setelah 27, ya. Jadi kalian bisa langsung tambah jumlahkan 7 saja, ya, dari 27 sini. Jadi 27 ini kalian tinggal tambah 7. 27 tambah 7 hasilnya 34. Itu suku yang pertama setelah 27. Terus suku yang kedua setelah 27 adalah 34 ditambah 7 yang hasilnya adalah 41. Jadi untuk soal yang pertama ini jawabannya adalah, untuk aturannya adalah tambahkan 7 untuk suku berikutnya. Terus dua suku berikutnya adalah 34 dan 41. Itu disesuaikan dengan aturannya yang harus ditambahkan 7 untuk setiap suku berikutnya. Oke, kita next untuk nomor yang kedua, yaitu urutan bilangannya 1, 3, 6, dan 10. Dengan soal yang sama, yaitu tulislah aturan untuk pembentukan bilangan berikut, kemudian tulis dua suku berikutnya. Oke, untuk soal yang ini dia agak lebih sedikit berbeda. Kalian lihat di sini, polanya itu meningkat, ya anak-anak. Kalian lihat dari 1 ke 3, dari 3 ke 6,
dari 6 ke 10. Kalian bisa lihat di sini. Dari 1 ke 3 itu dia jumlahkan atau dia tambah dengan 2. Sehingga dia menghasilkan 3. Terus dari 3 ke 6, dia tambah 3. Terus dari 6 ke 10, dia tambah 4. Pak, tadi kan Pak bilang, kalau misalkan pola bilangan itu, polanya kalau misalkan tambah 7 berarti tambah 7 seterusnya. Kalau kurang 5, kurang 5 seterusnya. Nah, yang penting dari pola bilangan tersebut adalah dia memiliki keteraturan. Kalian lihat di sini ya polanya. Yang pertama dia tambah 2. Terus kemudian dia tambah 3, kemudian dia tambah 4. Memiliki keteraturan artinya dia memiliki keseragaman atau keselarasan ya anak-anak di sini. Jadi dia semakin naik satu suku atau semakin tambah satu suku, itu dia meningkat menjadi ditambah satu lagi seperti itu. Jadi kalau misalkan di sini tambah 2, ini suku pertama ya anak-anak. Ini suku pertama. Kalau dalam pola bilangan ini disebut suku pertama atau bilangan pertama. Ini disebut suku kedua atau bilangan kedua, ini disebut suku ketiga atau bilangan ketiga, dan ini disebut suku keempat atau bilangan keempat. Seperti itu ya. Jadi kita bisa buat aturannya adalah tambahkan bilangan asli berurutan mulai dari 2. Kalian bisa lihat kenapa dia mulai dari 2. Karena dari bilangan pertama ke bilangan kedua bedanya adalah 2. Jadi otomatis aturannya ditambahkan bilangan asli berurutan mulai dari 2. Kenapa berurutan Pak? Ya karena seperti tadi yang Pak bilang, yang awalnya kita tambah dengan 2, kemudian dia berurutan naik ke atas. Jadi tambah 2, tambah 3, tambah 4, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Terus dia bilang di sini tentukan 2 suku berikutnya. Nah, 2 suku berikutnya berarti 2 suku setelah angka 10. Berarti kalian bisa lihat ya, polanya sangat berurutan. Kalau di sini tambah 2, tambah 3, tambah 4, berarti kemudian yang berikutnya adalah tambah, ya benar sekali, tambah 5 ya. Jadi 10 ditambah 5, 15. Setelah kita tambah 5, kita tambah 6 karena dia meningkat ya. Tambah 5 terus dia tambah 6. Jadi 15 tambah 6 hasilnya 21. Jadi 2 suku berikutnya adalah 15 dan 21. Oke. Nah, untuk tugas untuk kalian itu ada di latihan 1 halaman 5 nomor 1A, 1B, 2B dan 2C ya. Pak tekankan sekali lagi tugasnya itu ada di halaman 1. Latihan 1 halaman 5 nomor 1A, 1B, 2B, dan 2C. Oke, kita melanjutkan ke materi berikutnya. Oke, kita masuk pada ragam pola bilangan ya anak-anak. Dalam ragam pola bilangan ada berbagai jenis pola bilangan. Yang pertama itu pola bilangan persegi, yang kedua itu pola bilangan persegi panjang, yang ketiga pola bilangan segitiga, dan yang keempat adalah pola bilangan segitiga Pascal. Nah, yang pertama ini kita pelajari tentang pola bilangan persegi. Ini Pak langsung contoh ya, ada gambarnya ya anak-anak. Kalian sangat beruntung karena Pak sudah langsung dengan gambar. Jadi kalian bisa lihat di sini. Contohnya itu kalian bisa lihat. Kalau misalkan ada seperti ini anak-anak, ada soal matematika seperti ini, ada 1 titik, 4 titik, 9 titik, dan 16 titik. Kalian bisa lihat dia berbentuk seperti persegi ya anak-anak. Berarti dia adalah pola persegi, pola bilangan persegi. Nah kalian lihat di sini. Yang pola pertama, suku pertama itu 1 titik ya. Suku keduanya itu 4 titik, suku ketiganya 9 titik, suku keempatnya 6 titik ya anak-anak. 16 titik ya, kalian bisa lihat di situ. Nah, kalau misalkan kalian lihat soal seperti ini, berarti ada pola yang terbentuk 1, 4, 9, 16. Nah, bagaimana cara kita menentukan dia menjadi pola bilangan persegi? Ada syaratnya ya. Kalau untuk pola bilangan persegi, pola yang terbentuk yaitu pola bilangan ganjil. Pak, dilihat dari mana? Kalian lihat di sini. Dari suku pertama ke suku kedua, kalian lihat 1 ke 4 itu dia tambah 3 ya. Terus dari 4 ke 9 dia tambah 5. Dari 9 ke 16 dia tambah 7. Nah, yang tadi Pak bilang dia pola ganjil, kalian bisa lihat di sini. Dia tambah 3, tambah 5, tambah 7. Berarti yang berikutnya adalah tambah 9. Yang berikutnya lagi dia tambah berapa? Tambah 11 ya. Itu dia nama pola ganjil. Nah, pola ganjil itu sendiri adalah merupakan ciri khas dari pola bilangan persegi. Jadi kalau misalkan kalian mendapatkan soal seperti ini anak-anak, kalian harus tentukan pola yang kedua lagi. Ini pola yang pertama ya. Pola pertama yang terbentuk adalah 1, 4, 9, 16. Nah, untuk menentukan apakah dia pola persegi panjang, pola segitiga atau segitiga Pascal, kalian harus membuat satu pola lagi di bawah, yaitu kalian mencari berapa beda atau berapa selisih dari suku pertama ke suku kedua, suku kedua ke suku ketiga, suku ketiga ke suku keempat, dan selanjutnya.
Dari situ baru kalian bisa tahu bahwa oh ini dia merupakan pola bilangan persegi. Seperti tadi yang Pak bilang, pola bilangan persegi itu dia polanya pola ganjil ya. Kalian bisa lihat ini pola kedua yang terbentuk adalah 3, 5, 7. Nah, dari titik-titik di atas anak-anak, dari titik-titik di atas kalian bisa lihat dia membentuk keteraturan ya. Untuk suku pertama yaitu 1, itu dia sama dengan 1 kuadrat ya, 1 kuadrat. Nah, terus untuk suku yang kedua itu 4 itu sama dengan 2 kuadrat ya. Ini kita sudah pelajari di kelas 7. Terus suku ketiga itu 9 itu adalah 3 kuadrat. Nah, suku keempat adalah 16, jadi 4 kuadrat. Secara tidak langsung kalian bisa lihat bahwa untuk suku ke n dari suatu pola bilangan persegi, rumusnya adalah n kuadrat. Jadi suku ke n dari suatu bilangan pola bilangan persegi adalah n kuadrat. Kalau kalian masih bingung, kita langsung saja ke contoh soalnya. Ya, contoh soalnya di sini kalian bisa lihat itu di contoh halaman 7 nomor 1, 2, dan 3. Untuk contoh soal yang pertama, pada pola bilangan persegi tentukan suku ke-18 dengan menggunakan rumus. Nah, kalau ini pasti kalian langsung paham ya. Karena di sini dia sudah menyebutkan bahwa kita harus menentukan atau mencari suku ke-18 dari pola bilangan persegi. Kita ingat bahwa seperti tadi yang Pak bilang, rumus umumnya adalah n kuadrat. N kuadrat ini dia bertujuan untuk mencari suku kesekian atau suku ke n dari suatu pola bilangan persegi. Kalau di sini dia minta suku ke-18, berarti n-nya itu kita ganti dengan 18 ya. Karena suku ke-18 berarti n-nya kita ganti dengan 18, sehingga n kuadrat sama dengan 18 kuadrat. 18 kali 18 hasilnya adalah 324. Kalian bisa cakar di rumah sendiri ya anak-anak. Oke. Untuk nomor yang kedua, kalian bisa lihat di sini, tentukan jumlah 25 bilangan ganjil yang pertama. Oke, ini tentukan jumlah 25 bilangan ganjil yang pertama. Secara tidak langsung itu dia mau menekankan bahwa urutan 25 bilangan ganjil pertama ya anak-anak. Urutan 25 bilangan ganjil pertama. Kalau ada soal seperti ini, kata kuncinya itu adalah di 25 ya anak-anak, 25. Berarti n-nya ini kita ganti dengan angka 25. Sehingga jawabannya menjadi, karena dia ada 25 bilangan, jadi dia jadi 25 pangkat 2. Kenapa 25 pangkat 2? Karena sesuai dengan rumus umumnya yaitu n kuadrat. Karena n-nya itu 25, kita ganti n itu dengan 25 sehingga dia menjadi 25 kuadrat, yaitu 25 kali 25 hasilnya adalah 625. Oke. Untuk soal yang kedua, Pak rasa pertama dan kedua Pak rasa itu sudah lumayan jelas untuk penjelasannya. Untuk soal yang nomor 3, jika suku ke n pada pola bilangan persegi adalah 196. Oke. Ini soalnya agak sedikit berbeda ya. Di sini dia sudah diketahui suku ke n-nya itu 196. Bukan ditanya suku ke n, tetapi suku ke n-nya itu sudah diketahui 196. Terus dia tentukan banyak bilangan suku pada pola bilangan berikut. Berarti n-nya ada berapa? Kalau tadi kita tentukan n kesekian, itu bilangannya berapa? Kalau yang ini kita tentukan n-nya yang keberapa. Seperti itu anak-anak. Jadi kalian bisa lihat di sini kita masukkan rumus yang sama yaitu n kuadrat. Kita lihat di sini Pn. Pn itu artinya pola Kn ya, pola Kn atau pola persegi Kn. Nah, pola persegi Kn itu yang pertama adalah kita sudah ketahui 196 itu sama dengan n kuadrat. Nah, kita lihat di sini karena dia bentuk dalam kuadrat, berarti 196 ini kita ubah dalam bentuk kuadrat. Sehingga hasil kuadrat dari 196 adalah 14 kuadrat ya. Jadi 14 kuadrat sama dengan n kuadrat. Karena dia sama-sama n kuadrat, kuadratnya hilang ya anak-anak, bisa dibagi ya seperti itu. Sehingga n-nya adalah 14. Jadi untuk suku yang bernilai 196 itu dia merupakan suku ke-14 dari pola persegi tersebut. Oke. Kita lanjut pada pola bilangan yang berikutnya yaitu pola bilangan persegi panjang. Nah, contohnya kalian bisa lihat seperti ini. Kalau tadi ada perbedaan ya antara titik-titik soal yang titik-titik yang sebelumnya itu ya. Kalian bisa lihat di sini, ini ada 2 titik, ada 6 titik, 12 titik dan 20 titik dan bentuknya persegi panjang ya. Kalian bisa lihat dia punya bentuk seperti persegi panjang. Nah, kita lihat pola yang pertama ada 2 titik, yang kedua adalah 6 titik, yang ketiga
suku ketiga, ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku ketiganya 12 titik, suku keempat 20 titik. Nah, seperti yang Pak bilang, ini kan baru pola pertama ya. Kalau misalkan kalian ini Pak tekankan sekali lagi. Kalau ada soal yang muncul, berarti itulah pola pertama dari suatu bilangan ya. Jadi 2, 6, 12, dan 20 itu adalah pola pertama. Untuk menentukan dia itu pola persegi, persegi panjang, segitiga atau segitiga Pascal, kalian harus membuat pola berikutnya atau pola kedua. Nah, kalian buat polanya seperti ini ya. Dari 2 ke 6 itu kalian pikir, oh 2 ke 6 berarti tambah 4. Oke, seperti itu. Terus dari 6 ke 12, oke dia tambah 6. Dari 12 ke 20, oke dia tambah 8. Nah, seperti itu ya. Dan kalian bisa lihat kalau untuk pola persegi panjang, pola yang kedua yang terbentuk adalah pola genap ya. 4, 6, 8. Kalau pola persegi tadi kan dia bentuknya ganjil 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Nah, berarti kalian sudah bisa bedakan ya. Kalau untuk pola persegi berarti dia punya pola yang terbentuk adalah pola ganjil. Kalau pola persegi panjang, polanya yang terbentuk adalah pola genap. Seperti itu. Nah, untuk lebih paham, kalian bisa lihat di sini. Ini Pak buat soal sendiri. Tentukan pola ke-20 dari rumus di atas ini. Soal di atas ini ya. Pola ke-20. Nah, kalau untuk persegi panjang itu rumusnya beda lagi ya anak-anak. Itu rumusnya Rn sama dengan N dikali N tambah 1. Dimana N itu sama juga seperti yang sebelumnya. N itu adalah bilangan atau suku ke N. Jadi kalau misalkan ditanya suku atau pola ke-20 berarti N-nya ini kalian ganti dengan 20. Nah, ini rumus ya, ini rumusnya ya anak-anak. Ini rumus untuk yang pola persegi panjang. Kalau rumus untuk pola persegi tadi kan N kuadrat. Kalau untuk persegi panjang itu N dikali N tambah 1 ya. R ini itu bahasa Inggrisnya persegi panjang yaitu rectangle ya. Rectangle kalau tidak salah ya. Maaf kalau penyebutan Pak itu salah. R itu rectangle ya. Jadi di sini R20. Kenapa 20? Karena dia pola ke-20. Jadi kita ganti 20 dikali 20 tambah 1 ya. Jadi 20 kali 21 itu hasilnya adalah 420. Jadi pola ke-20 dari gambar di atas ini adalah 420. Nah, untuk contoh yang berikutnya itu ada di buku ya anak-anak. Contohnya itu ada di halaman 9. Contohnya itu ada di halaman 9 nomor 1 dan 2. Kita bisa lihat pada pola bilangan persegi tentukan suku ke N atau suku ke-14 dengan menggunakan rumus. Oke. Seperti tadi yang Pak bilang, suku ke-14 berarti N-nya itu kalian ganti dengan 14 seperti ini anak-anak. Jadi pasang rumusnya Rn sama dengan N dikali N tambah 1. N-nya kita ganti dengan 14 karena dia tanya suku 14. Jadi 14 dikali 14 tambah 1. Jadi 14 kali 15 ya. 14 kali 15 adalah 210. Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Tentukan jumlah bilangan 2, 4, 6 sampai 22 suku. Oke, kata kuncinya adalah 22 di sini, 22 suku. Berarti dia mau tanya jumlah bilangan genap pertama, 22 bilangan genap pertama ya. Jadi di sini Pak misalkan dengan xn atau Rn itu sama saja. Xn itu sama dengan N dikali N tambah 1, pakai rumus yang sama. Kalian ganti N-nya itu dengan 22 ya. Karena dia bilang 22 suku, sampai 22 suku. Berarti N-nya itu 22. Jadi 22 dikali 22 tambah 1, yaitu 22 kali 23, hasilnya 506. Oke, kita lanjut. Maaf, ada kesalahan teknis. Kita lanjut ya. Untuk yang ketiga itu adalah pola bilangan segitiga. Nah, pola bilangan segitiga kalian bisa lihat di sini. Kalau yang tadi titik-titiknya itu sudah menjadi tanda bahwa apakah dia pola persegi panjang atau pola segitiga. Nah, ini juga seperti itu, kalian bisa lihat titik-titiknya membentuk segitiga ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat soal seperti ini, berarti kalian langsung tahu, oh Pak ini berarti pola segitiga. Oke, langsung saja eksekusi soalnya. Kita lihat di sini, titik yang pertama itu 1, titik yang kedua itu 3, titik ketiga itu 6, titik ke 4 atau suku keempat itu 10 dan suku kelimanya itu 15 ya. Seperti tadi yang Pak bilang, yang merah ini yang pertama itu adalah pola yang pertama ya, 1, 3, 6, 10, 15. Kalian harus tentukan lagi untuk buat pola yang kedua seperti itu. Jadi dari 1 ke 3 itu oh ternyata dia tambah 2,
Dari 3 ke 6 itu dia tambah 3. Dari 6 ke 10 dia tambah 4. Dari 10 ke 15 dia tambah 5. Berarti untuk pola segitiga itu dia berurutan ya anak-anak. Dia punya penjumlahannya atau dia punya polanya yang kedua itu terbentuk pola berurutan. Jadi tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5 dan seterusnya. Berarti tambah 6, tambah 7, tambah 8, tambah 9, tambah 10 dan seterusnya seperti itu. Kalau kalian temukan pola seperti itu, berarti dia adalah pola segitiga ya anak-anak. Nah, berarti aturannya adalah tambahkan bilangan asli berurutan mulai dari 2 untuk suku berikutnya. Kalian lihat ya kan, dari suku ke-1 ke suku ke-2 dia tambah 2, dari suku ke-2 ke suku ke-3 dia tambah 3. Jadi dia mulai dari 2 dan penjumlahnya berurutan, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5 dan seterusnya, tambah 6, tambah 7 dan seterusnya ya. Itu untuk pola segitiga. Untuk rumusnya yaitu TN, di sini T-nya itu triangle ya. Triangle. Ya, pokoknya itu ya. Jadi oke, apapun itu tetap dia pola segitiga. Triangle atau triangle tetap di segitiga. Nah, kalian bisa lihat di situ contoh soalnya itu ada di halaman 11 nomor 1. Tentukan suku atau pola ke-12 pada pola bilangan segitiga. Oke, berarti N-nya itu kita ganti dengan 12. Ya. Sehingga kalian bisa lihat di sini Tn sama dengan 1/2 kali N kali N tambah 1. Nah, suku ke-12 berarti gantikan N dengan 12 atau dengan angka 12. Maka T12 itu sama dengan 1/2 kali 12 dikali 12 tambah 1. Sehingga di sini dia menjadi 1/2 kali 12 kali dengan 13 karena 12 tambah 1 13. Nah, di sini Pak sederhanakan 12 dan 2 itu Pak bagi 2. Jadi 2 bagi 2 1, 12 bagi 2 6. Sehingga perkaliannya akan menjadi 1 dikali 6 dikali 13. Dan hasilnya adalah 78. Sehingga suku ke-12 pada pola segitiga tersebut adalah 78. Nah, kita next untuk soal yang kedua. Oke, yang berikutnya di sini adalah ternyata tidak ada soal berikutnya. Kita lanjut untuk pola yang terakhir, yaitu pola bilangan segitiga Pascal. Ya, pola segitiga Pascal ini merupakan pola bilangan yang menurut Pak sangat menarik karena dari pola bilangan segitiga Pascal ini ada berbagai banyak hal yang bisa kalian tentukan. Misalkan himpunan, kalau misalkan kalian kelas 7 itu kalian bisa menentukan himpunan kesekian dengan banyak anggota. Terus untuk sistem persamaan linear 2 variabel atau perkalian pemfaktoran itu juga kalian bisa menentukan koefisien dari sebuah variabel ya. Itu sangat memiliki manfaat yang banyak untuk segitiga Pascal ini anak-anak. Nah, untuk bentuk polanya kalian bisa lihat seperti ini. Ini untuk pola yang pertama itu otomatis 1. Untuk pola yang kedua kalian bisa buat seperti ini, 1 1. Kalian tambah 1 di sebelah kiri, tambah 1 di sebelah kanan. Ya, itu pola yang kedua. Pola yang ketiga yaitu kalian tambah 1 di sebelah sini. 2 ini didapat dari 1 tambah 1 ya anak-anak. 1 tambah 1 jadi 2. Nah, setelah itu kalian tambah 1. Nah, kalau untuk pola segitiga Pascal, untuk pola-pola selanjutnya itu kalian harus tambah 1 di kiri dan di kanan pola baru. Ya, seperti itu. Ini pola ketiga ya. Terus kalau pola keempat berarti kita tambah 1 di sebelah kiri, tambah 1 di sebelah kanan. Kemudian yang di atas ini kalian jumlahkan. 1 tambah 2 hasilnya 3, 2 tambah 1 hasilnya 3. Seperti itu. Ini pola keempat. Untuk pola yang kelima, tambah lagi 1 di sebelah kiri, terus tambah lagi 1 di sebelah kanan. Angka di atas kalian jumlahkan. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Seperti itu. Jadi ini pola kelima ya anak-anak, kurang lebih seperti itu. Dan untuk rumus umum pola segitiga Pascal yaitu 2 pangkat N kurang 1. 2 pangkat N kurang 1. Itu rumus umumnya. Kalian harus ingat ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung pada contoh soal. Contoh soalnya itu terdapat di halaman 15 nomor 1 dan nomor 2. Untuk nomor 1, tentukan barisan ke-7 pada pola bilangan segitiga Pascal. Kemudian tentukan jumlah bilangan pada baris tersebut. Nah, untuk menentukan pola pada segitiga Pascal ada 2 cara ya anak-anak. Yang pertama kalian langsung tentukan pakai rumus. Yang ketiga kalian membuat pola Pascal tersebut sampai pola ke-7 seperti ini anak-anak. Kalau ini kan pola kelima, berarti kalian buat tambah 2 pola lagi, pola ke-6, pola ke-7. Nah, seperti itu. Itu kalau pakai pola segitiga Pascal. Tetapi kalau pakai rumus umum itu juga bisa.
Tapi Pak mau tekankan di sini bahwa kalau untuk rumus umum ini, itu dia berlaku untuk kalau misalkan dia ada soal dia tanya jumlah dari pola ke-7. Kalau misalkan dia bilang jumlah dari pola ke-7 pada segitiga Pascal, berarti kalian pakai rumus umum ini. Tetapi kalau dia hanya bilang tentukan baris ke-7, berarti kalian harus pakai segitiga Pascal ini untuk menentukan barisan ke-7 itu polanya seperti apa. Kalau dia bilang tentukan pola, berarti kalian harus pakai pola segitiga Pascal. Kalau dia bilang tentukan jumlah dari pola ke-7, berarti kalian pakai rumus yang ini. Nah, untuk lebih lengkapnya, lebih pasnya, kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, kalian bisa lihat di sini. Cara yang pertama adalah pakai rumus 2 pangkat n kurang 1. Kalian lihat di sini. Kan dia bilang pola ke-7, berarti n-nya kita ganti dengan 7. Sehingga 2 dipangkat 7 kurang 1. 2 pangkat 6 berarti 2 dikalikan sebanyak 6 kali. Ya, hasilnya adalah 64. Nah, Pak mau tekankan ini rumus untuk menentukan jumlah pola ke n. Ya, seperti tadi yang Pak bilang. Kalau misalkan dia tanya jumlah pola ke-7, berarti kalian pakai ini untuk mencari. Terus cara yang kedua, kalian pakai pola Pascal ya. Kita pakai pola Pascal. Kalian bisa lihat di sini, ini pola pertama. Pola kedua ditambah 1 di sebelah kiri, 1 di sebelah kanan. Terus pola ketiga kalian tambah 1 di sebelah kiri, 1 di sebelah kanan, dan jumlahkan yang 1 tambah 1 ini jadi 2. Seperti itu anak-anak, kalian buat pola ketiga, pola keempat, pola kelima, ya pola kelima. Seperti contoh kan tadi sampai pola kelima. Kita buat pola keenamnya, berarti tambah 1 di sebelah kiri, tambah 1 di sebelah kanan, kita jumlahkan. 1 tambah 4, 5, tulis di sini. 4 tambah 6, 10, tulis di sini. 6 tambah 4, 10, tulis di bawah. 4 tambah 1, 5, tulis di bawah. Ini pola ke-6 ya, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Itu adalah pola ke-6. Untuk pola ke-7, ingat aturannya adalah tambah 1 di sebelah kiri, terus tambah 1 di sebelah kanan. Kalian jumlahkan di atas. Jadi 1 tambah 5, 6. 5 tambah 10, 15. 10 tambah 10, 20. 10 tambah 5, 15. 5 tambah 1, 6. Jadi ini adalah pola ke-7. Sesuai dengan dia punya soal, dia tanya pola ke-7. Jadi pola ke-7 pada barisan segitiga Pascal adalah 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Seperti itu. Nah, kalau untuk menentukan jumlahnya juga, kalian bisa jumlahkan di pola ke-7 ya, anak-anak, seperti ini. Pola ke-7-nya kan 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Jadi kalau untuk menentukan jumlah pola ke-7, kalian bisa jumlahkan angka-angka pada pola ke-7 tersebut. Jadi 1 tambah 6, tambah 15, tambah 20, tambah 15, tambah 6, tambah 1. Maka jumlah pola ke-7 yaitu adalah 64. Sama ya dengan menggunakan rumus 64. Kalau kalian pakai segitiga Pascal juga 64. Jadi ada kesamaan, tetapi kalau untuk rumus itu adalah cara cepat untuk mengerjakan soal. Oke, kita lanjut pada soal yang paling terakhir untuk pertemuan kita pada pagi atau siang hari ini. Soal nomor 2 adalah pada pola bilangan segitiga Pascal, baris keberapakah yang jumlah bilangannya adalah 32. Oke, berarti di sini kita sudah tahu dia punya jumlah bilangan 32. Terus dia masuk barisan keberapa? Nah, dia pun cara kalian pakai rumus. Kalau soal seperti ini kalian pakai rumus 2 pangkat n kurang 1 yang tadi ya. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa flashback atau rewind. Kalian bisa rewind Pak punya video pembelajaran ke belakang ya. Jadi jawabannya seperti ini. Langkah pertama pakai rumus jumlah 2n kurang 1. Ya, otomatis. Langkah kedua kerjakan. Ya, itu sudah pasti ya. Kalau kalian sudah tahu rumus berarti kalian harus kerjakan. Nah, kalian bisa lihat di sini. 2 pangkat n kurang 1 sama dengan 32 ya. Karena memang betul dia 32. Terus 2 pangkat n kurang 1, yang 32 ini kita ubah jadi 2 pangkat berapa? Karena di sini 2 pangkat n, jadi kita harus ubah dia jadi 2 pangkat. Sama-sama 2 pangkat, bilangan pokoknya harus sama. Ini Pak masih tekankan lagi untuk pembelajaran kelas 1 ya. Ini bilangan pokoknya harus sama ya. Jadi ini 32 itu jadi 2 pangkat 5. Nah, di sini karena bilangan pokoknya sama, itu anggap saja dia dibagi dan hasilnya 1. Karena 2 bagi 2 1, jadi habis ya. Bilangan pokoknya itu tidak dihitung lagi, sehingga n menyisakan n kurang 1 sama dengan 5. N kurang 1 sama dengan 5, ini seperti yang Pak jelaskan di, kalau tidak salah di bab 4 semester 1 kelas 7. Itu kita pindah ruas ya. Ini kan negatif 1 di ruas kiri, kita pindah ke ruas kanan, sehingga dia jadi positif 1. Seperti ini ya. Jadi nanti n sama dengan 5 tambah 1, sehingga n-nya adalah 6. Jadi baris pada segitiga Pascal yang jumlahnya 32 adalah baris ke-6.
Oke, sekian pembelajaran kita pada pagi atau siang hari ini. Semoga pembelajaran atau video pembelajaran ini boleh bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian tidak mengerti, kalian bisa WA Pak di grup matematika yang telah Pak buat. Dan Pak mau tekankan bahwa ingat anjuran pemerintah, jaga jarak aman, jangan lupa pakai masker, dan tetap di rumah. Dan yang terpenting adalah jangan lupa kalian selalu memanjatkan syukur atau berdoa kepada Tuhan. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.